Halo Bapak Ibu, apa kabar? Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan, saya akan membahas tentang cara cuan pakai indikator moving average. Indikator moving average itu adalah salah satu tools technical indikator yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk trading atau untuk investing ya, untuk analisa dalam bekal investasi atau trading. Nah, moving average ini termasuk ke dalam indikator atau kelompok indikator trend following indikator. Jadi secara umum ada dua pengelompokan. Yang pertama adalah trend following indikator dan yang kedua adalah momentum indikator. Moving average ini termasuk ke dalam kelompok trend following indikator. Kemudian penampakannya buat yang belum tahu atau baru belajar technical analysis, moving average ini adalah yang garis warna biru. Kalau yang warna hijau dan merah itu adalah candlestick-nya. Kemudian moving average terbentuk setelah harga, namanya trend following indikator. Jadi jelas indikator trend following indikator itu akan terbentuk setelah harga atau setelah trend itu terbentuk. Nah, karena moving average ini terbentuknya membelakangi atau setelah harga lah ya. Jadi seolah-olah moving average ini bersifat lagging dibandingkan dengan harga. Oleh sebab itu banyak digunakan untuk identifikasi tren. Jadi fungsi pertama moving average digunakan untuk identifikasi tren harga. Apakah tren harga itu naik, apakah turun ataupun non-trend atau sideways. Buat yang baru pertama belajar technical analysis dan masih suka bingung membedakan mana yang bullish, mana yang bearish dan mana yang sideways atau non-trend, bisa pakai bantuan tools moving average. Nah, ketika tren harga atau market itu lagi bullish, candlenya atau harganya itu akan cenderung berada di atas garis moving average yang warna biru ini, dan garis moving average-nya akan cenderung nanjak, arahnya cenderung naik dibandingkan dengan yang enggak naik. Jadi ini naik, ini enggak naik, ini naik, masih naik. Seperti itu. Kemudian kalau bearish itu kebalikannya. Kalau bearish, kalau market lagi bearish atau downtrend, itu harga atau candlenya akan cenderung berada di bawah garis moving average. Kemudian garis moving average-nya akan cenderung atau lebih banyak yang arahnya turun daripada yang enggak turun. Jadi ini turun, yang sebelumnya ini enggak turun ya, ini turun, ini enggak turun, yang ini turun. Nah, berarti kalau teman-teman atau Bapak Ibu ketemu kondisi market yang seperti ini, berarti ini lagi bearish. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau bearish enaknya ngapain? Kalau saham ya wait and see, tunggu aja jadi bullish dulu. Kemudian kalau lagi sideways atau non-trend, garis moving average itu akan banyak dilewatin ya oleh harga ya. Jadi harga itu nyebrang ke atas ke bawah gitu. Dan garis moving average-nya itu cenderung datar. Jadi kita agak susah ya lihat ini arahnya ke atas atau ke bawah moving average-nya dalam jangka waktu tertentu, karena moving average ini menghitung harga rata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Misalnya moving average periode 20 berarti menghitung rata-rata harga periode 20 hari ke belakang. Nah, contohnya waktu sideways seperti ini, harga akan cenderung lewat ke atas ke bawah dari garis moving average-nya, dan garis moving average-nya itu cenderung datar, agak susah dipakai kalau lagi sideways. Dan memang garis MA ini atau indikator moving average ini nggak banyak membantu trader ketika kondisi marketnya lagi sideways atau non-trend ya. Kemudian garis moving average nggak hanya bisa dipakai sendirian, bisa juga dipakai lebih dari satu garis moving average. Contohnya ini yang multiple moving average-nya, saya pakai exponential moving average dan saya pakai dua garis EMA, yaitu EMA 10 dan EMA 20. Garis EMA 10-nya itu yang warna merah, EMA 20-nya yang warna biru. Nah,
Ketika market lagi bullish, kedua garis EMA ini pertama akan arahnya cenderung ke atas. Yang kedua, harga akan cenderung berada di atas garis EMA. Dan ketika kedua EMA-nya itu melebar semakin lebar gitu, berarti bullish-nya itu makin kuat. Tapi kalau ternyata kedua EMA-nya itu menyempit, nah itu berarti ada pelemahan di dalam bullish-nya atau bullish-nya lagi melemah. Sama juga ketika lagi bearish. Ketika lagi bearish, kedua EMA ini akan cenderung arahnya turun dan harga akan cenderung berada di bawah garis EMA. Ya. Dan EMA susunannya EMA 10 atau EMA yang kecil berada di bawah EMA 20 ya. Kalau lagi bullish tadi, EMA yang kecil atau EMA 10-nya berada di atas EMA 20. Dan yang kedua EMA-nya nanjak. Harga cenderung berada di atas garis EMA. Kalau bearish, EMA 10-nya di bawah EMA 20. Dan arah EMA-nya ke bawah, kemudian harga cenderung berada di bawah garis EMA. Dan kalau kedua EMA-nya itu melebar seperti ini ya, seperti ini kan, ini dari sempit makin lebar, berarti itu bearish-nya makin kuat. Kalau EMA-nya menyempit, berarti itu ada pelemahan di bearish-nya atau bearish-nya lagi melemah. Sesimpel itu, pakai bantuan moving average untuk lihat tren. Moving average juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten. Jadi kapan Bapak Ibu pakai moving average sebagai support dan kapan Bapak Ibu pakai moving average sebagai resisten? Bapak Ibu bisa pakai garis moving average sebagai support ketika trennya lagi bullish. Saya pakai exponential moving average dan pakai multiple EMA supaya lebih mudah baca trennya. Susunannya EMA 10 di atas, EMA 20 di bawah, arahnya cenderung naik, kemudian candle-nya berada di atas garis EMA, dan ada koreksi kemudian ketika trennya bullish, garis moving average berada di bawah candle, kemudian harga terkoreksi, tes garis moving average-nya, dan rebound. Nah, di saat itulah garis moving average berfungsi sebagai support. Dan ini di contoh kali ini ada pola inside bar yang berhasil di breakout. Ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika ketemu kondisi seperti ini ya. Bapak Ibu bisa pakai kondisi ini sebagai strategi trading. Belinya ketika berhasil breakout inside bar yang terbentuk di area garis moving average yang dites. Kemudian cut loss-nya ya di bawah inside bar-nya ini. Dan ini rebound-nya cukup kuat kalau dilihat dari koreksi yang sebelumnya terjadi sampai tes garis moving average-nya. Nah, untuk penjelasan pola-pola candle atau price action-nya ya, pola-pola candle mana rebound yang kuat, mana rebound yang Bapak Ibu bisa skip dulu aja, itu Bapak Ibu bisa tonton videonya, rekaman Zoom webinar ya, ada di atas. Tonton aja di situ, klik linknya di situ. Penjelasan lengkapnya ada di situ. Nah, ketika kondisinya market lagi bullish, Bapak Ibu bisa pakai garis moving average sebagai support. Kalau misalnya seperti ini ya, kondisi market lagi bullish terus ini ada turun, Bapak Ibu mau cari kira-kira supportnya di mana. Nah, itu Bapak Ibu pakai garis EMA-nya ini sebagai support bisa. Kalau mantul di garis EMA ya berarti garis EMA itu masih jadi support. Jadi poinnya adalah tunggu harga tes garis EMA, kemudian yang kedua tunggu harganya mantul, baru itu bisa dikatakan garis EMA-nya masih berfungsi sebagai support. Kemudian kapan garis EMA-nya ini berfungsi sebagai resisten? Kebalikannya ya, kalau tadi berfungsi sebagai support ketika harga lagi bullish atau marketnya lagi bullish, garis moving average berfungsi sebagai resisten itu ketika harga atau marketnya lagi bearish atau downtrend. Nah, contohnya seperti ini. Ketika lagi bearish kondisinya, multiple EMA-nya, EMA 10 dan 20-nya ini, EMA 10-nya di bawah EMA 20, arahnya cenderung turun, kemudian harga di bawah di bawah kedua garis EMA lah. Kemudian ada rebound, ada kenaikan harga ya, candlenya naik, harganya naik sampai tes garis
EMA. Kemudian ini ada ada rejection di garis EMA, ada candle lower high lower low, kemudian breakdown. Nah, inilah ketika Bapak Ibu ketemu seperti ini, itu ini bisa dipakai untuk strategi trading bagi Bapak Ibu yang tradingnya di market yang dua arah, misalnya futures, gold atau forex gitu ya. Itu bisa. Baru open sell di sini, cut lossnya di atas puncak candle hijau yang tes garis EMA-nya itu. Seperti itu terus. Nah, ketika market lagi bearish, garis EMA-nya bisa berfungsi sebagai resisten. Jadi pakai garis EMA sebagai resisten ketika market lagi bearish, dan gunakan juga sinyal-sinyal rejection di area EMA itu sebagai sinyal atau sebagai strategi tradingnya. Jadi kapan itu ada sinyal beli atau sinyal entry-nya atau sinyal sell-nya, ini kalau Bapak Ibu trading di misalnya gold, ini berarti ya tunggu rejection di garis EMA. Terus berarti EMA-nya berfungsi sebagai garis resisten. Dan garis moving average itu juga bisa digunakan untuk screener, terutama untuk saya pakai untuk screener saham. Maksudnya seperti apa? Nah, buat Bapak Ibu yang belum pernah nyemplung di saham, jadi di saham Indonesia terutama itu ada banyak ada lebih dari 800 saham lebih lah. Kalau kita liatin satu-satu itu akan memakan banyak waktu. Nah, saya bisa pakai bantuan tools moving average ini sebagai shortcut ya, untuk memisahkan mana saham yang mau saya lihat dan mana saham yang nggak mau saya lihat. Maksudnya adalah, yang pertama di saham Indonesia itu kita akan kita cuma bisa dapat untung ketika kita jual di harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Otomatis itu akan lebih mudah dilakukan di kondisi market yang lagi bullish atau kondisi harga yang lagi uptrend. Nah, oleh karena itu saya cukup cari harga yang masih berada di atas garis EMA 20. Jadi mana aja saham-saham yang harganya masih di atas EMA 20. Sisanya yang nggak berada di atas EMA 20 dibuang. Sesimpel itu. Nah, screenernya pakai apa? Screenernya bisa pakai, yang sering saya pakai Ami Broker, atau kalau nggak ada bisa pakai TradingView. Kalau pakai TradingView caranya gini. Nah, ketika buka tradingview.com, kemudian arahkan kursornya ke ini ya, bagian products, kemudian screener. Nah, di screener ini Bapak Ibu bisa pilih tuh mau screening apa. Kalau saya karena mau cari saham Indonesia, ya saya pilih stok. Pilih stok. Nah, muncul screener di sini muncul banyak. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, ketika misalnya nih Bapak Ibu sudah tampilan TradingView Bapak Ibu sudah beginilah ya, sudah tampil chart lah ya. Di sebelah pojok kiri bawah itu ada stock screener. Nah, ini diklik aja. Kalau tampilannya kurang besar bisa diperbesar. Nah, di sini ada beberapa kolom. Kolom ini adalah variabel yang bisa diubah-ubah. Ini saya hilangin dulu biar. Nah, misalnya saya mau cari harga saham yang masih di atas EMA 20, exponential moving average 20. Berarti saya butuh exponential moving average 20. Oke. Dan saya butuh satu lagi price lah ya. Oke, seperti inilah cadangan. Nah, untuk cari tahu saham mana aja yang di atas EMA 20, caranya gampang. Tinggal ini di kolom EMA 20 ini, Bapak Ibu klik tombol setting, kemudian ini biarin below karena kita mau harganya yang di atas moving average 20, berarti EMA-nya di bawah harga, ininya di bawah price. Nah, dari 700 lebih saham tadi sekarang tersisa 276 saham yang bisa yang harganya masih di atas EMA 20.
Menurut saya ini masih kebanyakan karena masih ada saham-saham yang tanda kutip kurang liquid ya, itu terjaring atau masuk ke dalam explore. Untuk itu, karena itu ya saya tambahin filter volume. Biasanya kalau di AMI Broker saya pakainya value transaksi rata-rata 20 hari lebih dari 3 view, karena di AMI Broker di TradingView nggak bisa, ya udah saya pakai transaksi volume rata-rata 30 hari lah ya. Rata-rata volume 30 hari itu lebih besar dari 2 miliar lembar. Nah, dari 200-an tadi, setelah 700 sekian terfilter jadi 200 sekian, sekarang tinggal 147 saham. Nah, sebenarnya bisa dipersempit lagi hasil explore-nya jika Bapak Ibu sudah punya stock universe masing-masing ya. Misalnya saya hanya mau trading di saham-saham yang masuk kategori atau masuk ke dalam list IDX 80 atau Kompas 100. Nah, itu Bapak Ibu bisa lebih spesifik lagi tuh, nggak terlalu banyak nanti keluarnya. Tapi kurang lebih caranya seperti itu. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah tonton video ini dari awal sampai selesai. Itu dulu aja ya. Dadah.